Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Alifah dengan NIM A321-22038. Di sini saya akan membacakan resume saya mengenai kriminologi dan hubungannya dengan ilmu-ilmu kejahatan lainnya. Kriminologi dalam arti sempit adalah pengetahuan yang berusaha mendekati kejahatan dengan pendekatan antropologi, biologi, sosiologi, dan ilmu-ilmu tentang manusia lainnya dalam rangka mempelajari sebab-sebab perbaikan penjahat dan pencegahan sebelum kejahatan terjadi. Kriminalistik adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari kejahatan sebagai masalah teknik, sebagai alat untuk mengadakan pengajaran atau penyelidikan perkara kejahatan secara teknis dengan menggunakan ilmu-ilmu alam kimia dan lain-lain. Yang berikutnya, hubungan kriminologi dan ilmu-ilmu pengetahuan yang membantu. Yang pertama, induk ilmu pengetahuan kriminologi adalah falsafah kemanusiaan bagi kriminologi Indonesia. Pancasila sebagai falsafah manusia Indonesia merupakan induk ilmu pengetahuan kriminologi. Yang kedua, ilmu pengetahuan pembantu. Ilmu pengetahuan tentang manusia, baik manusia secara pribadi sosial maupun yang berkenaan dengan norma-norma pergaulan pribadi. Terdiri atas ilmu-ilmu psikologi, yaitu menyelidiki jiwa manusia yang sehat, psikiatri menyelidiki jiwa manusia yang tidak normal, endokrinologi menyelidiki kelenjar-kelenjar yang ada dalam tubuh manusia sosial. Terdiri atas ilmu sosiologi, antropologi, dan ekonomi. Norma-norma pergaulan terdiri atas ilmu hukum, etika, dan agama. Ilmu pengetahuan bagian yang meliputi yaitu antropologi kriminal, sosiolog kriminal, psikolog kriminal, panologi kriminal, permasyarakatan, politik kriminal. Ilmu pengetahuan berbatasan yang meliputi yaitu kriminalistik, hukum pidana, hukum acara pidana. Yang berikutnya, kegunaan dan manfaat kriminologi. Yang pertama, manfaat pribadi, bisa mengelakkan diri agar tidak termakan oleh kejahatan dan tertunda agar dapat menghindari diri untuk tidak berbuat kejahatan. Yang kedua, manfaat masyarakat, memberi kesadaran bahwa pada dasarnya kejahatan merugikan dan membahayakan masyarakat, sehingga masyarakat secara keseluruhan bertanggung jawab juga atas timbulnya kejahatan dan bukan monopoli polisi, jaksa, hakim, dan pegawai lembaga permasyarakatan saja. Manfaat ilmiah, perkembangan kriminologi akan berpengaruh bagi perkembangan dan kemajuan ilmu-ilmu pengetahuan lainnya. Bagian berikutnya, kejahatan. Pengertian kejahatan. Pokok penyelidikan. Kriminologi adalah kejahatan yang dilakukan dan orang-orang yang melakukannya. Menurut Herbert Parker 1968, kejahatan adalah sebuah artefak sosiopolitik, bukan fenomena alami. Kita bisa mendapati kejahatan sebanyak atau sesedikit mungkin, bergantung pada apa yang kita anggap sebagai kejahatan. Yang berikutnya, secara etimologis, kejahatan adalah setiap perbuatan atau tindakan yang salah yang dilakukan oleh manusia. Yang berikutnya, pengertian secara yuridis. Kejahatan adalah tingkah laku yang melanggar undang-undang pidana. Pengertian secara sosiologis. Kejahatan meliputi segala tingkah laku manusia, baik yang ditentukan, yang belum atau tidak ditentukan dalam undang-undang, yang pada hakikatnya oleh masyarakat dirasakan dan ditafsirkan sebagai tingkah laku atau perbuatan yang secara ekonomis maupun psikologis menyerang atau merugikan masyarakat dan melukai perasaan susila dalam kehidupan bersama. Yang berikutnya, sifat-sifat penjahat menurut para ahli. Pertama, menurut Kaisar Lombroso.
Yang pertama ada penjahat sejak lahir, kedua penjahat karena sakit jiwa, ketiga penjahat terdorong oleh nafsu birahi, keempat penjahat karena kesempatan, dan kelima penjahat dari kebiasaan. Yang kedua ada menurut Aska Van Braak, penjahat karena dorongan keadaan, penjahat yang melakukan kejahatan dengan ditimbang-timbang atau persiapan terlebih dahulu, penjahatan ulang atau residivis, penjahatan kebiasaan, penjahatan yang memang pekerjaannya. Sebab musabab kejahatan. Yang pertama ada teori roh jahat, teori kemauan bebas, teori faal tubuh, teori sebab kejahatan dalam masyarakat, dan teori sebab kejahatan karena penyakit jiwa. Teori-teori sebab kejahatan karena susunan kenegaraan. Mazhab dalam kriminologi. Mazhab Indonesia, yaitu mazhab kombinasi. Kejahatan itu disebabkan baik oleh sifat pembawaan dalam diri penjahat maupun oleh keadaan-keadaan dari luar yang mempengaruhi diri penjahat. Mazhab Italia, kejahatan itu adalah akibat daripada sifat-sifat bakat tertentu dari pelaku kejahatan. Mazhab Prancis, kejahatan itu disebabkan bukan dari sifat bakat di dalam diri pelaku penjahat, akan tetapi akibat dari keadaan dari luar yang mempengaruhi diri penjahat tersebut. Adapun metode-metodenya, yang pertama yaitu metode induksi. Pertama-tama melihat, sesudahnya menafsirkan, dan kemudian dari hasil penglihatan dan penganalisaan menerangkan suatu kesimpulan. Yang kedua, metode deduksi. Pertama, orang-orang mengajukan suatu kenyataan umum dan kemudian barulah kenyataan itu dicocokkan dengan keadaan yang benar-benar terjadi dalam masyarakat. Apabila kedapatan cocok, maka kenyataan umum yang telah diajukan itu dianggap benar. Jika tidak cocok, berarti tidak benar. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.